Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang baik, Dia selalu setia menyertai kita. Bapa kita Yesus yang sangat-sangat luar biasa kasih-Nya. Kita dipelihara sampai akhirnya kita berada di minggu yang terakhir di bulan April, 27 April 2025. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Berarti apa yang saya katakan dan iman terjadi, bahwa kita harus dalam minggu yang terakhir. Minggu depan di dalam nama Tuhan Yesus kita memasuki di bulan Mei. Kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Yang penting kalau kita dekat dengan Yesus, pasti Tuhan akan bela kita. Tuhan akan pelihara hidup kita. Karena siapa yang bisa lawan Dia? Nggak ada, saudara. Rom 8:31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada, saudara. Itu saya Pastor Yakob Ramkan menyanyikan pujian ini. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Karena pagi ini kita membaca firman Tuhan 1 Tawarikh 11 ayat 10 sampai 47. Pahlawan-pahlawan Daud yang gagah berani, yang luar biasa, karena Tuhan yang tetapkan itu semuanya. Itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Hari-hari Minggu, mari semua datang beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia dapat ditemui. Berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Allah yang bela. Amin, haleluya. Siapa lawan Dia? Amin, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala, amin, kita lebih dari pemenang. Ku pasti dapat, amin, haleluya. Lakukan semua, amin, haleluya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin, haleluya. Allah yang bela, amin. Terima kasih Tuhan. Siapa lawan Dia? Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala, amin. Terima kasih Tuhan. Ku pasti dapat, haleluya. Lakukan semua, haleluya. Yesus yang berikan kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin, haleluya. Dalam firman Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 34 dan 37, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin, haleluya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh terpujilah nama Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemansuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala di atas segala-galanya. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan kami pagi ini, mulut kami, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu yang ajaib. Amin, haleluya. Ampuni semua dosaku Bapa,
semua salah, hilafku Bapa kurang berdosa. Kuduskanlah hidupku oleh firman-Mu. Pagi ini kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Tuhan kami pagi hari ini. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan, sebab Engkau juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dipelihara sampai di minggu yang terakhir ini. Anugerah Tuhan sungguh besar. Tiap bulan kita dipelihara sama Tuhan, tiap hari, tiap saat. Karena firman Tuhan katakan Allah yang bela. Karena dia mati dan bangkit. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Rom 8:34. Dia yang menjadi pembela kita. Di ayat 37 kita dijadikan lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus mencintai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari di hari Minggu Bapak Ibu jangan lupa ya, ini hari Minggu harinya Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, ya. Kita cinta Tuhan, memujiakan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, supaya hari-hari kita jalan hidup ini hidup bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. 1 Tawaris 11 ayat 10 sampai 47 tentang pahlawan-pahlawan Daud yang gagah berani. Karena saya yakin Daud cinta Tuhan. Karena kemarin saya baca ya di ayat 9, 1 Tawaris 11 ayat 9, Tuhan semesta alam menyertai Daud. Karena ada penyertaan Tuhan Allah yang bela, maka Tuhan campur tangan, dipilih sama Tuhan orang-orang yang gagah perkasa, berani pahlawan yang mendampingi Daud. Mari saya membaca ayat 10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiring Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiring Daud, Yasobam bin Harmoni, kepala triwira yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wah, kawat hebat saudara. Sekali dia tikam mati musuhnya, membuktikan bahwa dia dipakai Tuhan. Hebat ini. Si Yasobam mendampingi Daud loh saudara, lawan 300. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ada pembelaan Tuhan saudara. Ya. Ayat 12, dan sudah itu Eleazar anak Dodo orang Ahui itu, ia termasuk ketiga pahlawan. Jadi ada Yasobam, ya, ada Eleazar, ya, ada tiga, ya. Ia ada bersama dengan Daud di Pas Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh dengan jalang di sana. Ketika tentara melarikan diri dari depan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian yang diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Ini penting loh. Kalau kita dekat dengan Yesus, ada pembelaan Tuhan. Baca di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ada 7 janji Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, dibentengi sama Tuhan, disertai sama Tuhan. Oh, dahsyat. Saya dapat kekuatan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Sehingga demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ayat 14, ya. Ayat 14. Maka berdirilah mereka, sudah saya baca ya. Demikian diberikan Tuhan kemenangan besar. Sekali datanglah 3 orang yang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Frewaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air, dan pergi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Coba ini. Daud hanya bilang, aku pengen minum-minum. Tahu 3 orang gagah perkasa itu, dia berani terobos Filistin. Dan Daud cinta Tuhan. Dia begitu mendapatkan air itu, saudara tahu, dia tidak mau minumnya, tapi dipersembahkan korban curahan kepada Tuhan. Daud ini bukti nyata dia menempatkan Tuhan. Tidak egois, ya, tidak dia minum untuk diri sendiri, tapi dia untuk Tuhan. Jadi artinya Daud menempatkan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Makanya Daud disertai Tuhan, saudara, dibela sama. Maka di sini kita belajar
supaya kita belajar menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan yang bela dalam firman Tuhan dalam pujian tadi. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah, untuk berbuat demikian patutkah aku meminum darah tauran nyawa orang ini, sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya dan tidak mau yang meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Ya, jadi Abisai, Eleazar, Yasobam, ini 3 nih jagoan yang luar biasa dipakai Tuhan mendampingi Daud. Di antara ke-30 orang itu yang paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel, yang menewaskan kedua pahlawan besar daripada Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Oh, ini seperti Goliat, saudara, ya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesat tukang penung, tetapi ia mendatangi dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoada. Ia mendapat nama di antara ketiga pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia kepala pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Iskes orang Tekoa, Abiser orang Anatot, Sibhai orang Husa, Hai orang Ahui, Marin orang Netofa, Elet bin Benar orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Urai dari lembah-lembah Gas Abel orang Berarabah, Asmawet orang Berwim, Eliaba orang Salomon, Hasem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, Aham bin Sagiar orang Harari, Elifal bin Hur, Efer orang Mekrati, Aya orang Peloni, Hesra orang Karmel, Narai bin Esai, Yoel saudara Nathan, Mifar bin Agri, Selek orang Amnon, Naral orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Sabat bin Alai, Adina anak Zisa orang Rubin, kepala orang-orang Rubin, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Maaka, Yosafat orang Mitni, Usia orang Astaret, Syama dan Yetel anak-anak Yotam orang Arur, Yediel bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tisi, Elila orang Mahim, Yeribai dan Yosafia anak-anak Elnam, Yitma orang Moab. Ayat 37 yang terakhir, 47, Eliel, Obed, dan Yasel, orang Mesobaya. Amin, demikian firman Tuhan. Mohon maaf namanya susah-susah saya baca, saudara. Tapi saya tekun, mari kita mentekun rajin baca Alkitab. Tidak boleh bosan, tidak boleh menyingkirkan, oh ayat ini tidak perlu, salah-salah. Ya, ini adalah firman Tuhan sejarah, supaya kita tahu bahwa Daud disertai Tuhan. Karena Daud cinta Tuhan. Seperti tadi. Baru dia kepengen merindukan air, dia mendapat air, dia tidak minum diri sendiri, tapi dia untuk pencurahan, korban curahan kepada Tuhan. Dia menempatkan Tuhan, Allah yang bela. Belajar kita mau semua sama Tuhan. Menempatkan Tuhan, melekat hati kepada Tuhan. Saya mau baca, saudara. Ada 7 janji Tuhan. Di sini yang jelas, kalau Daud disertai Tuhan, karena apa? Daud cinta Tuhan. Demikian di sini kita belajar, kalau hati kita melekat dengan Tuhan. Mazmur 91, 14 sampai 16. Ada 7 janji Tuhan. Kalau hati melekat, mari saya membaca. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Yang pertama, aku akan meluputkan. Nah, Daud berapa kali mau dibunuh Saul? Diluputkan. Karena Daud cinta Tuhan. Dipelihara sama Tuhan. Pernah Saul ngacungkan tombaknya kan? Ditombak, luput saudara. Diluputkan sama Tuhan. Karena Tuhan bela Daud. Kedua, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Mari kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Melekat kita mengenal nama Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Saya pribadi selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya tidak pernah sakit sampai detik ini. Oleh itu mari kita melekat termasuk para hamba Tuhan. Bukan saya aja. Bapak Ibu sama. Setiap kita sama. Tuhan itu maha adil. Yang penting kalau kita dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Tuhan kan benteng. Bahkan di ayat 15. Bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawabnya.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuh, doa kita dijawab sama Tuhan. Keempat, Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan. Yang kelima, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Coba diluputkan, dimuliakannya. Yang keenam, dengan panjang umur akan kukenyang dia. Kita diberikan panjang umur, tidak pernah sakit. Saya yakin saya juga sama, Bapak Ibu diberikan panjang umur. Yang ketujuh, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari Minggu ini 27 April. Biar kita mau melekat dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Karena semuanya dibela sama Tuhan. Ya, Tuhan sertai Daud, dipilih orang-orang yang gagah perkasa, yang hebat-hebat, tidak perlu gentar dan takut. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Kalau kita melekat dengan Tuhan, siapa lawannya? Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Doakan saya Bapak Ibu, minggu depan saya sudah berangkat tanggal 2 Mei ke Israel. Dan saya tetap beritakan firman Tuhan. Saya tetap cinta Tuhan. Saya mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Tuhan yang mengizinkan saya ke Israel. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Allah yang bela. Amin. Haleluya. Siapalah wanita. Amin. Haleluya. Lebih dari benar dalam segala. Amin. Lebih dari pemandang Rom 8:37. Kita pasti dapat lakukan semua. Haleluya. Lakukan semua. Amin. Haleluya. Yesus yang berikan kekuatan. Oh, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Haleluya. Dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan. Amin. Haleluya. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Hari Minggu terakhir ini kita datang kepada Yesus. Keluaran 23-25 harus kita beribadah kepada Tuhan, sehingga hidup kita diberkati. Jasmani, rohani kita diberkati. Bahkan Tuhan jaga lindungi kita. Kalau melekat dengan Tuhan tadi, diluputkan sama Tuhan. Tuhan kan bentengi kita. Tuhan kan menyertai kita. Doa kita dijawab sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.